Terik matahari yang menyengat tidak mematahkan semangat Ibnu Yusuf dalam mencari nafkah. Petani yang satu ini bukanlah orang biasa. Dia adalah sosok guru yang berjuang memajukan pendidikan anak-anak di desanya di Berandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Menjadi guru adalah profesi yang diidamkan Yusuf. Perjuangannya untuk menjadi guru tidaklah mudah. Ia harus membanting tulang untuk dapat membayar uang kuliah. Bahkan ia pernah menjadi penarik becak agar bisa terus sekolah. Sehari-hari Yusuf mengajar di Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah. Di sini, ia tidak saja berperan sebagai guru. Ia dipercaya sebagai kepala madrasah yang bertugas mengelola dan mengayomi guru dan siswa. Tidak berhenti sampai di sini saja. Sejak tahun 2007, Yusuf mendirikan sebuah sekolah setingkat taman kanak-kanak yang bernama Raudatul Atfal Al-Amanah. Sekolah ini dihuni oleh 45 siswa yang sebagian besar adalah anak-anak dengan ekonomi lemah. Setiap bulan, mereka dibebankan biaya Rp15.000 sebagai iuran sekolah dan dana transportasi. Meski murah, anak-anak di sini diajarkan banyak hal, mulai dari ilmu pengetahuan umum hingga ilmu agama yang menjadi bekal hidup mereka nantinya. Di usianya yang semakin tua, Ibnu Yusuf terus berupaya memberikan pendidikan bagi anak-anak di desa ini. Ia pun mendirikan sekolah setingkat TK dan SMP yang semuanya merupakan hasil dari peluhnya sendiri. Meskipun hidupnya jauh dari kata cukup, ia tidak pernah merasakan kesusahan. Baginya, memberikan ilmu dan agama bagi anak-anak di desa ini adalah tujuan hidup dan matinya. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita pendiri Yayasan Al-Amanah, Pak Ibnu Yusuf. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Pak sudah hadir di Selasar Budi. Ya, Pak Yusuf, saya ingin bertanya, kenapa sih Bapak berkeinginan bercita-cita menjadi seorang guru? Alasan saya ingin jadi guru itu karena ilmu itu sangat penting dalam kehidupan. Sehingga tanpa ilmu hidup ini akan buta. Kata pepatah mengatakan ilmu itu pelita hati. Ilmu pelita hati. Jadi dengan adanya ilmu, hidup manusia itu akan bahagia, akan terpenuhi segala keinginannya. Nah, suka dukanya menjadi seorang guru apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa. Suka dukanya dalam mengembangkan pendidikan agama ini, ya kalau saya katakan dukanya itu bagi saya nggak ada masalah sebenarnya. Yang terkendala hanya sedikit, barangkali hanya fasilitas untuk anak-anak didik seperti bangunan, sarana dan prasarana lainnya. Itulah yang sekarang terkendala gitu masalahnya. Namun walaupun demikian kita tidak pernah mundur dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Kita terus berupaya, berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Begitu ya, sampai sekarang terus berjalan. Sampai sekarang masih berjalan. Ya mudah-mudahan walaupun dengan tertatih-tatih, namun saya mempunyai keyakinan ini insya Allah akan sampai kepada tujuan yang diharapkan, Pak. Pria 46 tahun ini berupaya memajukan pendidikan anak-anak di daerahnya. Sebelum mendirikan sekolah, Yusuf dan istrinya sudah terlebih dahulu mengajar anak-anak di desa ini membaca Al-Quran. Kegiatan ini berlangsung setiap hari di rumahnya. Semua dilakukan Yusuf dengan dasar semangat dan cinta akan ilmu pengetahuan. Bahkan dulu katanya sempat ketika muda dulu sempat menjadi seorang tukang beca untuk mendapatkan biaya pendidikan. Itu bisa diceritakan seperti apa, Pak? Kalau saya dulu biodata, saya ceritakan ini, latar belakang saya pendidikan saya berada di lingkungan orang yang ekolem.
Ekonomi lemah gitu ya. Jadi dengan adanya ekonomi lemah ini, saya melihat bahwasanya kawan-kawan atau teman-teman sekolah. Jadi dengan keinginan itulah, dengan melihat itulah, saya berupaya untuk bagaimana supaya bisa sekolah sampai titik terakhir. Ya, namun dalam mencapai pendidikan ini, kalau kita katakan pahit, ya pahit. Kalau kita katakan tidak pahit, ya saya jalani dengan legowo gitu, dengan tenang, dengan senang. Namun rintangan-rintangan yang saya alami ketika saya mencapai pendidikan ini, mulai dari SD, saya sudah tidak bersama orang tua, saya tinggal pada nenek, membantu nenek. Kemudian setelah tamat dari SD, saya melanjutkan ke sekolah tingkat atas, yaitu Sanawiyah. Di sana juga saya membantu orang tua sambil bekerja, sambil belajar gitu. Itu saya alami selama 3 tahun di tingkat Sanawiyah. Begitu tamat Sanawiyah, saya berusaha melanjutkan untuk tingkat aliyah atau sederajat dengan SMA. Dalam ini juga dana yang dibutuhkan semakin lama kayaknya makin besar. Nah, jadi saya pulang sekolah, saya berusaha untuk mencari tambahan untuk biaya sekolah. Ya, terkadang saya mocok-mocok, ya kadang-kadang. Kerjanya apa aja tuh Pak biasanya? Kalau kerjaan saya itu masa itu membantu orang tua nderes rambung. Nah, di samping itu juga ya saya tanam tanaman palawija seperti tanam cabai. Pulang sekolah saya merawat cabai, panen cabai, ganti lagi tanaman yang lain seperti timun. Sampai Menjual hewan ternaknya untuk kebutuhan pendidikan anak-anak ini, itu seperti apa sih Pak? Oh begini tuh Pak, tadinya kan di rumah kami itu sebelum ada bangunan di sini, kami juga piara ternak itik dulunya Pak. Jadi ada lebih kurang 300 ekor itu. Jadi hasil itulah kami bangunkan untuk di dapur. Kami pelebaran rumah di dapur itu kami buat untuk belajar anak-anak RA lah. Jadi setelah kami bangun ini, anak-anak nggak di rumah lagi tapi di dapur. Itu kami sekat untuk belajar anak-anak. Nah ini pun rasanya mungkin lama nggak memungkinkan. Inilah kita berupaya untuk cepat berdirinya gedung RA ini gitu. Ya. Oke, baik Pak Ibnu, kita tahan dulu perbincangan kita, nanti akan kita sambung kembali. Ya, pemirsa ingin tahu seperti apa sekolah yang didirikan oleh Bapak Ibnu Yusuf ini? Kita simak tayangannya. Ibnu Yusuf terus berupaya memajukan pendidikan anak-anak di desanya, Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tidak puas dengan mendirikan Raudatul Atfal, Yusuf dan istrinya juga mendirikan Madrasah Sanawiyah bernama Al-Amanah. Sekolah setingkat SMP ini tidak membebankan iuran pendidikan sepeser pun. Yusuf dan guru-guru di sini memanfaatkan dana BOS sebagai biaya operasional. Terdapat 22 siswa di MTS ini. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dengan ekonomi lemah. Meski begitu, MTS ini memberikan pelayanan pendidikan maksimal untuk para siswanya. Karena pada dasarnya, setiap anak berhak mendapat pendidikan yang baik. Awal mendirikan sekolah merupakan tahun-tahun yang sulit bagi Yusuf dan istrinya. Dana adalah kendala terberat. Selama 1 tahun lebih, sekolah gratis yang didirikannya ini tidak mendapat bantuan. Selama itu juga, guru-guru yang mengajar di sekolahnya tidak mendapat gaji. Beruntung, guru-guru di sini selalu semangat. Mereka tidak patah arang dalam mendidik. Bagi mereka, menanamkan ilmu pengetahuan dan pendidikan akhlak yang baik merupakan perbuatan mulia yang bermanfaat bagi banyak orang. Tiga tahun Bapak mendirikan Madrasah Sanawiyah. Itu bagaimana ceritanya dan kenapa? Kita mendirikan Madrasah Sanawiyah ini mengingat bahwa anak-anak yang tamat dari tingkat SD ini ada yang tidak sekolah, dialaskan karena
kurang mampunya orang tua untuk melanjutkan. Jadi dasar inilah kita coba membantu mereka untuk bisa dapat mengecam pendidikan di tingkat sanawiyah atau SMP. Berbayar, uang sekolahnya berapa Pak? Untuk tingkat anak-anak sanawiyah ini di tempat kita ini kita gratiskan. Gratis? Kita gratis, uang sekolah gratis. Masalah pakaian itu kami berikan pakaian seragam. Kemudian kami berikan buku, alat-alat tulis untuk mereka. Kenapa sih Pak terpikir untuk mendirikan sekolah gratis bagi anak-anak ini? Ya, saya terpikir ketika saya masih sekolah pada yang lalu, susahnya mencari dana. Nah, jadi saya terpikir seperti itu, makanya timbul inisiatif saya untuk bagaimana supaya anak-anak ini mau belajar dengan sungguh-sungguh. Itulah harapan kami. Saya dengar juga Bapak mengajar di madrasah sanawiyah yang lain, dan itu juga gratis juga Pak. Itu kenapa bisa seperti itu? Mungkin bisa diceritakan. Begini Pak, memang selain dari saya yang ngelola di madrasah kita sini, sebelumnya juga kita sudah mengelola madrasah di Sanawiyah Al-Hidayah Situalang di Kecamatan Berandan Barat itu sejak tahun 1994-95, itulah buka dasarnya. Jadi pada awalnya memang di Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah itu anak-anak kita pungut biaya. Kalau tidak silap saya, pada masa itu masih murah Pak, masih 5.600 per bulannya. Sampai masa adanya program pemerintah memberikan dana BOS. Sejak pemerintah mengeluarkan bantuan dana BOS untuk sekolah-sekolah tingkat sanawiyah ataupun SMP sederajat. Sejak itu pula di madrasah yang saya kelola di sana, di Situalang itu kita gratiskan. Bahkan kalau masuk mereka juga akan kita fasilitasi baju seragam untuk anak-anak mereka. Seperti apa sih masyarakat sekitar sini menganggap pentingnya pendidikan itu? Masyarakat kita sini memang sebahagian menganggap bahwa pendidikan khususnya untuk di tingkat madrasah ataupun RA ini sangat penting. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat dari jumlah siswa yang di tingkat RA itu semakin lama semakin banyak. Tiap tahunnya makin meningkat. Raudatul Atfal ya? Ya, Raudatul Atfal setingkat RA. Kemudian juga di tingkat MDA-nya itu anak-anaknya semakin lama juga semakin banyak. Yang lebih kurang 95 orang siswanya. Itu untuk tingkat MDA. Untuk tingkat sanawiyah ini ya nampaknya masih dalam perintisan, Pak. Jadi masyarakat sini juga antusias sebahagian untuk menyekolahkan pendidikan agama di Madrasah Al-Amanah kita ini, Pak. Tanpa bantuan pengajar, mungkin Yusuf tidak bisa mengembangkan sekolahnya. Guru-guru yang mengajar di sini semuanya memiliki jiwa sosial yang tinggi. Mereka rela dibayar murah asal memberikan manfaat berupa ilmu kepada anak-anak di desa ini. Yusuf pun selalu memotivasi guru-guru yang ada di sini agar senantiasa mengabdi. Nah, kalau tenaga pengajar sendiri ada berapa orang sekarang, Pak? Kalau untuk tenaga pengajar di tingkat RA yang berada di Silepan ini, di Al-Amanah ini, itu sekitar 5 orang. Terdiri dari guru 4 orang, kepala sekolahnya 1. Kalau untuk tingkat MDTA atau MDA itu sekitar 5 orang juga, Pak. Yang untuk tingkat sanawiyahnya, gurunya itu ada 12 orang. Begitu juga yang di sanawiyah Situalang, gurunya ada 13 orang. Berarti cukup banyak juga ya? Cukup banyak guru. Nah, Pak. ini kan sekolahnya gratis. Nah, kemudian bagaimana cara membayar honor guru-gurunya? Honor-honor guru ini yang di tingkat sanawiyah ini kita perdayakan dari
bantuan dana BOS itu, Pak. Bagaimana Bapak memotivasi para tenaga-tenaga pengajar ini agar terus mau memberikan pendidikan untuk anak-anak? Baik, Pak. Untuk memberikan motivasi kepada guru-guru kita yang mengajari baik di tingkat RA, DMDA, di Sanawiyah Al-Amanah maupun di Sanawiyah Situalang, ini kita berikan kepada mereka itu berupa briefing. Itu kita tanamkan kepada mereka itu untuk guru-guru ini watujahiduna fisabilillah. Artinya berjuang berjihad di jalan Allah. Karena ini akan saya kaitkan dengan firman Tuhan, Pak. Firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang kira-kira artinya gini, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang dapat melepaskan kamu dari azab yang sangat pedih, yakni beriman kamu kepada Allah, berjihad kamu di jalan Allah dengan harta kamu, dengan jiwa raga kamu. Itulah yang lebih baik jika kamu mengetahui. Nah, jadi kita garis bawahi watujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Inilah kita tanamkan sama guru-guru kita untuk berjuang, berjihad di jalan Allah ini. Yang mudah-mudahan dengan firman ini guru-guru kita meyakini bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala ini pasti akan dibalas Allah nanti di yaumil akhirat. Apa sih yang ingin disampaikan untuk para tenaga pengajar ini yang mungkin sudah mendukung ataupun secara bersama-sama membangun sekolah ini? Ya, kalau kita sebagai pengelola ini yang ingin kita sampaikan kepada guru-guru yang mengajar sini, ya mereka agar tetap semangat, tetap istiqomah, tetap amanah. Dengan sesuai dengan nama madrasah kita amanah, karena ini juga pendidikan anak-anak dini hari ini juga merupakan amanah bagi para pendidik. Ya. Gitu, Pak. Ya, baik Pak Ibnu, kita tahan kembali perbincangan kita, nanti akan kita sambung kembali. Ya, pemirsa ingin tahu seperti apa komentar dari murid dan tenaga pengajar tentang sekolah yang didirikan oleh Bapak Ibnu Yusuf ini? Kita simak cuplikannya. Ya, namanya kita untuk berpendidikan, saya kira inilah hitungan ibadah untuk anak-anak bangsa. Jadi pengabdian-pengabdian kepada masyarakat tentunya diimplementasikan kepada mengajar anak-anak masyarakat itu sendiri. Yang buat termotivasi itu adalah semangat dari siswa-siswi tersebut. Harapan ke depan untuk sekolah ini agar ke depan jauh lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan masyarakat mampu mempercayakan anak-anak mereka untuk ngambil pendidikan di sekolah ini. Bagus, biayanya untuk menengah ke bawah terjangkau. Alhamdulillah dekat, kami terjangkau lah, dekat dari rumah, nggak jauh. Biasa nggak pernah ada hafal ayat-ayat pendek, hafal. Ya menulis, alfabet, angka-angka mengenal semua. Ya lebih tidak membebani orang tua. Terus lebih ini juga lah bisa nabung. Ya semoga makin maju, yang banyak yang masuk sini, terus sukses. Ya lanjutlah ke depannya. Selain dana BOS yang sudah diberikan oleh pemerintah, apakah ada bantuan yang lain diberikan oleh pemerintah? Selain bantuan dana BOS yang diberikan pemerintah untuk sekolah tingkat sanawiyah ini, ada Pak. Ya ini dana bantuan sertifikasi bagi guru-guru kita. Jadi guru-guru kita yang sudah sertifikasi itu untuk di tingkat sanawiyah Al-Hidayah khususnya itu ada sekitar 6 orang, Pak. Jadi inilah yang membantu. Di samping itu juga bagi guru-guru yang belum sertifikasi, ini juga dibantukan dari pemerintah dengan tunjangan fungsionalnya, Pak. Nah, jadi kalau sertifikasi itu lebih besar dari tunjangan fungsional itu, Pak. Inilah yang mendukung
operasional untuk ke gurunya, Pak. Memberikan pendidikan untuk anak-anak di desa ini, apa yang paling Bapak butuhkan? Yang paling saya butuhkan pada saat sekarang ini adalah menyelesaikan pembangunan yang masih terbengkalai ini, Pak. Inilah yang saya butuhkan awal. Di samping itu juga ya kebutuhan-kebutuhan keluarga mesti ada juga, Pak. Ya masih seperti anak saya masih kuliah. Yang pertama itu anak saya yang kuliah di tingkat semester 6 hari ini. Itu di PT IKI di Jakarta. Yang kedua di Medan kuliah baru masuk tahun ini, Pak. Yang satu lagi masih di tingkat sanawiyah di pesantren, Pak, di Medan. Kalau ditanya rencana Bapak ke depan apa nih? Mungkin bisa dijelaskan. Rencana saya ke depan ya tetap mengembangkan pendidikan ini, ya di samping menyelesaikan studi anak-anak saya, juga menyelesaikan pembangunan madrasah yang masih terbengkalai, dan menyelesaikan studi saya juga yang masih saat sekarang ini masih tergendala gitu, Pak. Kenapa bisa terkendala? Ya itu tadi, Pak, karena ekonomi lemah tadi, dana tersendat, jadi inilah maka terhambat ya, Pak. Jadi, tapi lebih fokus untuk mengurusi pendidikan anak-anak yang ada di desa ini ya? Iya, Pak. Jadi inilah yang prioritas pertama, kedua, dan ketiga prioritasnya, Pak. Apa yang akan Bapak lakukan untuk merealisasikan yang tadi Bapak bilang, menyelesaikan bangunan dan semua segala macamnya? Di samping saya mengumpulkan dana yang sedikit-sedikit, saya berusaha membuat terobosan-terobosan ya, seperti rekan-rekan yang mau menyumbangkan hartanya fisabilillah kemari. Seperti ada sahabat kita juga, Pak, yang tadinya kerjanya di Peranggan-Berandan, hari ini juga sudah pindah ke Batam. Pak Doni namanya, ini juga setiap bulannya dia menyumbangkan rezekinya untuk pembangunan kita ini, Pak. Ya. Baik, Pak Ibnu, mungkin pertanyaan terakhir, harapan Bapak terhadap pendidikan ataupun anak-anak yang ada di desa ini? Harapan kepada anak-anak di desa kita ini supaya mereka itu mempunyai ilmu pengetahuan. Di samping mereka mempunyai ilmu pengetahuan, mereka ini mempunyai akhlakul karimah yang baik, Pak. Ya, apalagi pada saat sekarang ini di daerah kami ini sudah banyak terlanda dengan narkoba, anak-anak kita ini terikut-ikut. Ya, jadi inilah yang sangat saya harapkan supaya ini nggak ada di desa kita khususnya itu, Pak. Ya, ilmu pengetahuan dan ilmu agama itu cukup penting gitu ya, Pak. Cukup penting bagi kita, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Ibnu atas perbincangan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Sukses terus ya, Pak. Tetap semangat. Semangat, Pak. Ya. Ya, pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh Bapak Ibnu Yusuf ini bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sekian program Telasar Budi kali ini, tebarkanlah nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh